Anies bilang setelah ketemu dia, sejumlah pengusaha itu diperiksa laporan pajaknya. Akhirnya mereka takut mendukung Anies. Dia kasih contoh, pernah ada pengusaha yang sempat membantu aktivitas para relawan Anies di berbagai daerah. Tidak lama setelah itu, pengusaha itu langsung diperiksa, meski pemeriksaan itu disebut sebagai pemeriksaan acak. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Anies lagi-lagi membuat ulah dengan cara melempar desas-desus, ngomong seenaknya seolah satu dunia ketakutan kalau sampai dia jadi presiden. Anies bilang ada banyak pengusaha yang mau membantu dia di Pilpres nanti. Tapi sayangnya, para pengusaha itu yang mau membantu dia hanya didominasi oleh pengusaha kelas menengah, bukan kelas atas. Lalu dia ditanya kenapa begitu? Para pengusaha itu takut. Anies bilang setelah ketemu dia, sejumlah pengusaha itu diperiksa laporan pajaknya. Akhirnya mereka takut mendukung Anies. Dia kasih contoh, pernah ada pengusaha yang sempat membantu aktivitas para relawan Anies di berbagai daerah. Tidak lama setelah itu, pengusaha itu langsung diperiksa, meski pemeriksaan itu disebut sebagai pemeriksaan acak. Najwa Shihab yang mendengar cerita itu lantas bertanya pada Anies, apakah Anies mau bilang bahwa alat negara diinstruksikan untuk intimidasi? Anies tidak berani menjawab dengan pasti. Dia cuma bilang dia nggak tahu siapa yang memerintahkan, tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Lalu ada satu staf khusus dari Kementerian Keuangan, Justinus Prastowo. Dia membantah omongan Anies yang seolah menyimpulkan ada muatan politis dari pemeriksaan pajak terhadap pengusaha yang mau mendukung Anies. Dia menyampaikan 4 poin bantahan. Tapi intinya dia bilang pemeriksaan pajak cuma bisa dilakukan jika wajib pajak ada kelebihan bayar pajak atau ada data akurat yang menunjukkan tingkat resiko tinggi sehingga kepatuhan harus diuji. Sehingga dengan demikian, tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subjektif, misalnya karena muatan politik. Kalau mau diringkas, maka komentar saya adalah Anies play victim. Demokrat yang rajanya play victim udah cabut meninggalkan Anies. Maka seharusnya Anies jangan mengkopi jurus play victim dari mereka. Itu namanya enggak kreatif. Seperti yang saya bilang tadi, Anies mau orang-orang percaya kalau dia ini capres yang paling ditakuti rejim saat ini. Sehingga dia dijegal, dihadang, dijatuhkan, dan dihalangi dengan berbagai cara. Rejim dan oligarki takut Anies menang. Karena kalau Anies menang, mereka nggak bakal hidup tenang. Semua kebobrokan bakal dibongkar. Tapi saya rasa justru terbalik. Justru kalau mereka tidak berkuasa, mereka bisa pingsan. Justru kebobrokan mereka bakal lebih terbongkar. Contohnya, lihat aja kasus korupsi BTS. Siapa yang kena? Logikanya, masa capres yang elektabilitasnya jeblok ditakutin? Bilang aja malu kalah pilpres sehingga bikin alasan murahan seolah dia dijolimi dan diintimidasi. Anies play victim model begini supaya kalau dia nanti kalah, kalahnya lebih terhormat dan kesatria. Dia tinggal ngomong ke publik. Dia harusnya bisa menang, tapi dijegal dan dihancurkan negara. Padahal prestasinya amburadul. Elektabilitas sudah jelas pasti kalah telak. Kalah seperti itu sangat memalukan. Anies kan orangnya gengsi. Maunya enak aja. Yang enggak enaknya dilempar ke orang lain. Kalau ada penghargaan atau potong pita, dia yang paling cepat datang. Tapi kalau ada masalah, dia yang paling cepat tiarap. Orang lain diminta jadi bemper. Begitu juga kalau kalah pilpres. Anies malu. Makanya dia mau menggoreng isu kekalahan di pilpres nanti, biar enggak terlalu malu-maluin. Demi harga diri, demi martabat, Anies apa sih yang enggak berani ngomong? Warga DKI aja pernah dikibuli habis-habisan. Kalau udah pernah mengibuli orang,
Kalau udah terbiasa kasih janji manis lalu janjinya dilanggar, di masa depan Anies pasti bakal melakukan hal yang sama. Ini udah kayak jadi karakter dia, susah dihilangkan. Apalagi demi berkuasa, apapun bakal dia lakukan. Demokrat aja kena prank. AHY aja berani dia hianati. Bayangkan, ada capres kayak begitu di pilpres sekarang ini. Apa enggak bahaya? Intinya, Anies ini tidak siap kalah. Ini tanda-tanda Anies mulai mencium bau kekalahan dan berusaha cari cara untuk mengubah keadaan. Harusnya Anies berguru sama orang yang baru-baru ini dia hianati. Tapi mau gimana lagi? Orangnya udah keburu sakit hati dan udah move on, pindah ke koalisi Prabowo. Jadi ilmu play victim Anies masih belum sempurna, masih level amatir, kayak anak kecil baru belajar menulis. Justru Anies ngomong begini orang-orang malah curiga. Kenapa para pengusaha itu takut diperiksa pajaknya? Kalau jujur, ngapain takut? Seperti kata pepatah, kalau bersih, kenapa risih? Kalau mereka mendukung Anies, lalu diperiksa pajaknya, lalu takut dukung Anies. Ini jadi kontradiksi. Pertanyaan yang bikin banyak orang bingung adalah, kenapa takut diperiksa pajaknya? Saya rasa lebih masuk akal kalau pengusaha takut mendukung Anies karena sudah pasti kalah. Saya udah pernah ngomong ini di video sebelumnya. Ngapain dukung Anies yang jelas-jelas akan kalah? Pengusaha pasti berorientasi pada keuntungan. Kalau peluang kalah sangat besar, lebih baik nggak usah dukung. Apalagi pengusaha besar, mana mungkin sebodoh itu membabi buta mendukung Anies tanpa melihat track record dan data survei. Yang membabi buta mendukung Anies itu biasanya kayak kelompok 212. Mereka itu mendukung enggak pakai mikir. Pokoknya Anies gubernur DKI. Yang penting jangan Ahok. Mungkin kalian ingat, dulu Anies pernah bilang PKS sempat dirayu bahkan diancam karena mau mendukung dia di Pilpres. Entah siapa yang ngancam PKS, nggak ada yang tahu. Semua itu cuma omongan dia. Kalau dimintai bukti, Anies mungkin bakal lari duluan. Saat mau memboyong Formula E ke Jakarta, Anies curhat banyak pihak yang mau menggagalkan Formula E di kawasan Monas. Anies itu orangnya licik. Padahal Anies yang tidak jujur. Anies sendiri yang membuat kesepakatan Formula E dengan pihak asing tanpa melibatkan DPRD. Ini jelas melanggar aturan. Selain itu, kawasan Monas dijadikan sirkuit balapan Formula E adalah melanggar aturan cagar budaya. Dia melanggar aturan tapi merengek seolah dia itu korban yang dianiaya. Ada banyak catatan di masa lalu di mana Anies suka membuat narasi dia itu dibenci dan mau dijegal. Hanya orang stres yang percaya ucapan dia. Yang pasti-pasti dari Anies itu adalah suka mencari kambing hitam atas semua ulah yang dia perbuat. Sebagai penutup, saya tadi sempat baca komentar lucu di media sosial. Komentarnya begini, jika Anies hobi bikin desas-desus, maka dia hanya akan dipilih oleh 2 orang saja, yaitu emak-emak yang sedang gantian cari kutu rambut. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.